kok bisa Syahrul Yassin Limpo menjadi Menteri Pertanian? Nah, itu dulu dong Mas. Iya. Bagaimana memoles gincu itu? Nah, BPK masuk di situ tuh Mas. Nah, iya. Tapi apakah hanya ke BPK? Ke partai gimana? Ketua KPK tidak pernah dalam sepanjang sejarah kemudian dituduh korupsi. Itu ternyata berkaitan dengan kasus SJL ini. Ya. Siapa menguasai tanah dan pertanian, dia menguasai masa depan. Ya. Siapa Dahsyat yang bisa sekali menguasai petani, dia menguasai masa depan. Karena kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Setelah sekian lama ya, ada beberapa kegiatan termasuk umroh. Baru kali ini kemudian bisa melakukan bincang-bincang kembali di podcast ini. Kali ini kita akan membicarakan terkait dengan perkembangan pemeriksaan di persidangan perkaranya SYL, mantan Kementan. Ini menarik sekali ya, banyak hal yang baru. Untuk membicarakan hal ini tentunya akan sangat luar biasa apabila kita bisa berbincang dengan ahlinya. Ini ada Pak BW. Apa kabar Pak BW? Assalamualaikum Mas. Assalamualaikum. Kabar kewarasan Mas. Udah nggak tepar ya Mas Novel? Ya itu kemarin habis tepar Pak pulang umroh. Waduh. Tapi alhamdulillah sudah sudah membaik. Pak BW di persidangan kemarin saya melihat ada banyak hal yang terungkap. Yang pertama adalah terkait dengan dugaan adanya uang-uang yang dikumpulkan di Kementan. Ada yang disebut untuk keperluan pribadi, ya macam-macam Pak, untuk SYL ya dan keluarganya tentunya. Sebetulnya memalukan sekali ya, memang sampai seperti itu. Saya kok khawatir jangan-jangan ada pejabat-pejabat yang lain polanya sama seperti itu gitu Pak. Terus kita lihat juga pola pengumpulan uang ini kan menarik sekali ini. Ini uangnya dari mana? Biasanya pola pengumpulan begini ya polanya korupsi lagi gitu. Apakah dari para pejabat-pejabat untuk bisa mendapatkan posisi nyuap, contohnya nih Pak, atau pengadaan barang dan jasa, atau perizinan, atau uang perjalanan dinas, atau uang apapun itu. Ini menarik sekali, mestinya itu bisa ditelusuri dengan lebih jelas. Terus ada lagi dugaan suap kepada BPK. Dahsyat Pak. Selama ini kita melihat kejadian bahkan KPK berkali-kali OTT untuk bisa mendapatkan WTP gitu ya. Itu kan memberikan uang. Ini ada permintaan sekitar 12 miliar atau berapa tuh yang kemudian direalisasikan katanya dalam proses persidangan seperti itu. Jadi kita melihat ada sesuatu yang sangat besar di balik perkara yang memang sudah besar gitu. Pak BW gimana bisa memberikan pandangan soal ini Pak BW? Kalau mau lihat kasus ini kan bisa dilihat dari beberapa sudut pandang, berbagai perspektif. Iya. Sebenarnya kita bersyukur kasus ini bisa dibongkar. Iya. Cuman kalau mau pertama kali mesti dilihat kok bisa Syahrul Yassin Limpo menjadi Menteri Pertanian. Nah, itu dulu dong Mas. Iya. Kan sebenarnya beliau punya track record. Nah, sejauh mana? Ini kan kebetulan kenapa saya ngomong begini kan kebetulan sudah ada presiden baru. Nah, presiden baru ini kan nanti akan membangun postur kabinet. Nah, postur kabinet itu kan mempengaruhi Mas. Betul. Kinerja dari departemen itu maupun sebenarnya di kepemimpinan masa depan. Jadi yang pertama kita harus belajar dari kasus ini bagaimana cara memilih seorang menteri. Di awal pemerintahannya Pak Jokowi meminta KPK. Kan? Tapi sekarang apakah KPK masih bisa dipercaya untuk melakukan itu? Jadi ada profiling awal untuk menentukan itu sebenarnya. Dan lagi-lagi sebenarnya dulu di KPK kan selain soal warna nggak begitu penting, tapi sebenarnya kita mau memastikan integritas menjadi salah satu ukuran untuk menentukan seorang menteri. Itu bagian pertama itu. Terus di bagian kedua ada menteri-menteri yang berpengalaman di dalam jabatan birokrasinya. Dan pengalamannya itu kan ada 3 hal Mas. Bisa pengalaman baik,
bagaimana mengorganisasikan kementerian, bisa juga pengalaman itu bagaimana menundukkan birokrasinya supaya jalan sesuai dengan kepentingannya itu. Bisa kayak gitu. Terus baru ketiga, bagaimana membangun program-program strategik yang bisa mengangkat segera kinerja dari kementerian. Jadi ada soal itu. Nah, kita konsentrasi nanti bagaimana cara menundukkan itu. Nah, yang terjadi kita pakai cara khusus, bukan pakai guna-guna. Nah, biasanya salah satu bentuk loyalitas dan kemudian loyalitas itu dipadu-padankan dengan korupsi itu biasanya adalah menggunakan jabatan sebagai bagian untuk bertransaksi itu. Jadi itu, jabatan itu kemudian dilelang dalam tanda petik. Nah, lelangnya itu kemudian ada bukan ukurannya kan, bisa ukurannya merit system juga kan. Betul. Tapi kemudian bisa juga kamu mau, jadi salah satu bentuk loyalitas itu melalui pemilihan jabatan atau kocok ulang posisi dan jabatan. Nah, itu yang terjadi. Kalau kocok ulang posisi dan jabatan dan itu dipakai sebagai transaksi untuk membangun loyalitas, disitulah korupsi bekerja. Nah, itu yang terjadi sebenarnya kayak gitu. Nah, baru kemudian kita ngomong bagaimana modus operandinya untuk kolek itu, supaya kemudian loyalitas itu bisa dibangun kayak di situ. Nah, di sini pun ada beberapa isu nih, Mas. Bisa itu muncul dari koceknya orang-orang itu sendiri yang menginginkan posisi dan jabatan. Bisa juga dia tidak dari dirinya, tapi dia kemudian menggunakan uang dari jaringan-jaringannya dia. Bisa saja itu berkaitan dengan para vendor, macam-macam kayak gitu. Jadi dari situ tuh. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, bisa juga berkaitan dengan mata-mata anggaran yang ada dalam pagu, di dalam APBN kementerian itu. Bisa juga dari situ tuh. Dia melakukan penghematan atau dia melakukan manipulasi, dia macam-macam dari situ. Itu bisa kejadian kayak gitu. Nah, yang lebih celaka lagi kemudian, Mas, itu bukan bagaimana cara mendapatkannya, tapi bagaimana modus operandi itu dikerjakan supaya kemudian bisa meminimalisasi sebenarnya kemungkinan terungkap. Nah, itu jadi artinya di situ akan ada kerjasama tuh, bukan hanya transaksinya, cuma ada kerjasamanya di situ. Nah, kerjasama itulah yang kemudian membangun soliditas dan solidaritas di antara mereka. Karena korupsi kan biasanya well organized crime tuh, Mas. Betul. Kalau si dirijen itu mampu mengarrange dan membangun partitur komposisinya itu aman tuh. Kalau enggak, nah itu ada situ. Nah, sekarang persidangan itu membuka sebenarnya kotak Pandora. Ketika orang sudah mau tenggelam, pasti dia mencari pelampung, dan salah satu cara mencari pelampung itu adalah mengungkap apa yang terjadi di situ. Dan ada lagi sebenarnya, ketika terjadi proses seperti itu, Mas, ada orang yang mau ditundukkan dan ada yang tidak mau ditundukkan. Ada yang mau ditundukkan untuk menjaga ini saja supaya dia selamat. Tapi dalam situasi kayak gini dia akan cari pelampung yang lain untuk mengungkap itu. Nah, itu yang menarik. Dan kalau yang nanti mungkin kita bahas, apa yang dikemukakan oleh terdakwa, misalnya dengan kata-kata gini, kamu nggak usah melindungi saya, buka aja semuanya gitu. Dan dia sudah nyiapin modus untuk cover itunya, Mas. Misalnya gini, tidak pernah langsung biasanya dalam kejahatan kayak gitu, dalam sejarah sepengetahuan yang saya sepanjang pengetahuan yang saya tahu, bukan dia sendiri yang ngomong. Dia pasti menggunakan orang ketiga lainnya untuk bicara ke situ. Jadi kalau dia bilang, apakah saya pernah memerintahkan itu? Pasti jawabannya enggak lah. Nah, yang terakhir yang paling menarik ini, Mas, uang itu dipakai untuk apa sebenarnya? Apakah itu dipakai untuk membangun kinerja kelembagaan itu jauh lebih dahsyat, atau itu untuk kepentingan keluarganya, untuk kepentingan kelompoknya, dan bagaimana dia menggunakan, biasanya kan kalau orang ngambil kayak gitu performanya jelek, bagaimana memoles gincu itu. Nah, BPK masuk di situ tuh, Mas. Tapi apakah hanya ke BPK, ke partai gimana? Tapi termasuk juga dapat penghargaan dari KPK 3 kali atau 4 kali ya kalau nggak salah. Itu juga sama seperti itu ya. Jadi kan penghargaan itu didapatkan masanya karena Firly, pasti karena dia dianggap
punya performance. Nah untuk itu dia kan harus dalam tanda petik membeli performance itu supaya kemudian bisa dapat ini. Betul. Jadi ada itu gincu juga kan. Iya. Menarik Pak. Saya melihat ada beberapa hal penting yang saya ingin bahas nanti dalam beberapa waktu berikutnya dengan Pak Bibi ini. Yang pertama kita tentunya tidak lupa bahwa di Kementan ini banyak cakupan atau bidang tugasnya yang terkait dengan perizinan impor hortikultura contohnya. Itu besar sekali Pak nilainya, bahkan di beberapa kasus sebelumnya itu pernah menjadi temuan ternyata ada pola-pola tertentu untuk bisa memasukkan barang-barang hortikultura dari luar, impor dalam hal ini, dan itu kemudian ada titipan-titipan harga dan melibatkan orang-orang di Kementan tentunya. Ini saya menjadi curiga, jangan-jangan ada kaitan dengan pola-pola seperti itu, termasuk impor bahan pangan lainnya tentunya. Terus yang kedua adalah kita tentunya tahu bahwa ketika ada praktek korupsi yang Pak BW katakan tadi, ini kan merusak sistem nih Pak, merusak tatanan. Yang harus dipikirkan adalah bagaimana memperbaiki secara keseluruhan. Kenapa? Karena memperbaiki secara keseluruhan itu harus dimulai dengan menemukan dulu permasalahannya. Menemukan dulu siapa-siapa yang terlibat, siapa-siapa yang berbuat. Dan impact atau dampaknya dan impactnya apa gitu. Jadi hal ini ketika bisa diteliti dengan lebih jelas, maka kita bisa memperbaiki. Tapi kalau itu nggak diteliti, nggak diungkap, tidak diurai, maka nggak akan bisa berlangsung dengan baik. Yang berikutnya, tentu kita nggak boleh lupa pengawas internalnya itu ada di mana waktu itu. Karena apakah selama proses ini pengawas internalnya bagian dari permasalahan atau ikut berbuat, atau tidak berdaya, atau tidak tahu gitu kan. Ada beberapa kemungkinan itu. Nah, ketika melihat beberapa aspek ini tentunya kita menjadi PR itu. Nanti kita 3 hal ini kita ingin diskusi dengan Pak BW. Dan satu lagi yang lebih penting ya menurut saya. Apabila tadi ada dugaan permainan pengadaan barang dan jasa atau impor bahan pangan termasuk hortikultura yang kemungkinannya besar. Mengingat kasus ini sebetulnya sudah ditemukannya cukup lama. Bahkan sudah sempat saya kira kalau KPK menangani biasanya penegak hukum lain juga ada yang tahu tuh, biasanya begitu. Kalau ada kasus biasanya ada selain ada suap, ada penegak hukum ikut masuk, aku nitip itu dong, aku ikut itu, main itu dong, main itu, ikut main lah, nimbrung dalam suatu urusan itu. Jadi ini mesti harus menjadi pintu masuk untuk mengungkap praktek yang jauh lebih besar. Apakah ada penegak hukum yang ikut main dalam pengadaan atau impor-impor atau pengadaan terkait dengan di Kementan? Ketika selama proses itu terjadi ada kasus, itu potensinya ada. Jadi 4 hal tadi itu menjadi hal yang luar biasa. Gimana kita bicarakan satu persatu Pak Bibi? Kita mulai dari yang nomor 4 kali Mas. Karena di situ ada KPK. Ada keterlibatan penegak hukum kan. Jadi ketua KPK tidak pernah dalam sepanjang sejarah kemudian dituduh korupsi. Itu ternyata berkaitan dengan kasus SJL ini. Jadi itu sebenarnya mengkonfirmasi pernyataannya Mas Novel, Mas N, bahwa memang dalam satu kasus yang berlaku seperti itu atau terjadi seperti itu, ada kepentingan penegak hukum yang harusnya melakukan due process of law atau due diligence dengan cara due process of law itu, dia menjadi bagian yang terlibat di situ. Nah ini juga menjadi penting, dan dalam kasus SJL ini ternyata yang sekarang berkembang bukan hanya ketua KPK yang sekarang sudah jadi tersangka. Ada 2 posisi ketua KPK sekarang sudah masuk dalam orbit yang sedang diawasi oleh publik. Kan ada Nurul Gufron, ada Alexander Marwata. Kita tidak tahu keterlibatannya sampai sejauh mana. Tapi sekarang ini sudah mulai terungkap bahwa ada kepentingan yang bekerja di situ dalam konteks penegakan hukum. Ini mungkin tidak berkaitan langsung dengan penegakan hukumnya. Kalau Pak Firly kan berkaitan langsung tuh. Dugaannya seperti itu. Kalau yang ini kan dia mau menempatkan orangnya dengan menggunakan case di situ kemudian sebagai posisi tawar untuk menaruh orang di situ. Jangan-jangan ada lagi yang lain. Ikut main di beberapa hal tadi kan. Dan jangan-jangan bukan hanya KPK aja kan bisa kejadian. Nah itu menurut saya memang dalam kasus-kasus seperti itu biasanya unsur
penegakan hukum, kalau dia bisa bertransaksi, dia akan bermain juga di situ untuk mendapatkan keuntungan dari proses itu. Itu bagian pertamanya di situ. Poin 4 Mas Novel itu. Nah sekarang saya mau masuk di poin satunya. Mas Novel, sebenarnya sebelum masuk di situ, siapa menguasai tanah dan pertanian, dia menguasai masa depan. Siapa yang bisa menguasai petani, dia menguasai masa depan. Karena kita adalah negara agraris. Mau ngomong negara modern apapun, kita agraris gitu. Dan pangan kebutuhan pokok, Pak. Yes. Jadi pertanian itu salah satu sektor kementerian yang menyangkut hajat hidup orang banyak dalam konteks Indonesia. Betul. Jadi strategis banget posisinya itu. Nah karena strategis itu pasti diperebutkan oleh banyak supporting system dari pemerintahan saat ini. Pasti diperebutkan banyak. Betul. Orang yang mempunyai posisi tawar lebih tinggi, dia bisa menempatkan kementeriannya atau menterinya di kementerian tersebut. Nah dari titik itu saja sebenarnya kita bisa tahu bahwa Kementerian Pertanian itu posisinya sangat strategis, karena di situ pasti ada uang besar yang akan melari di situ, karena dia harus mengatur hajat hidup orang banyak. Betul. Itu yang pertama. Bagian yang kedua sebenarnya Mas, kita akan bisa melihat mana Direktorat Jenderal yang mempunyai peran strategis di situ. Mas Novel tadi masuk salah satunya yang melakukan importasi. Kalau importasi pasti nanti kaitannya dengan perizinan import. Pasti ini kan berkaitan dengan pihak ketiga. Pasti berkaitan dengan ketiga, ada rente di situ. Transaksi itu menimbulkan rente, dan rente yang paling gampang, dan itu tradisional banget korupsinya. Pasti di situ ada. Tapi menurut saya seperti yang biasa kita lakukan Mas, kita lihat sebenarnya lacak itu adalah selain dengan pihak ketiga ada perizinan di situ, sebenarnya berapa besar atau mana Direktorat Jenderal yang paling besar mengelola dana. Nah kira-kira potensinya ada di situ. Jadi kita artinya kalau mau melihat modus operandi itu, lihatlah pada Direktorat Jenderal atau sektor yang mengelola dana paling besar di situ. Apalagi kemudian kalau ditambah kedua, ketika dananya paling besar ditaruh di situ, tapi kemudian mekanisme akuntabilitasnya tidak dibangun secara baik, dalam mekanisme akuntabilitas itu ada isu atau ada unsur yang disebut dengan pengawasan, maka bisa kelihatan tuh di situ. Kita lihat aja di situ relasi komunitas atau pimpinan di situ antara inspektorat dengan itu menjadi penting untuk dilihat di situ. Itu poin kedua menurut saya modus operandinya yang bisa dilihat di situ. Nah bagian yang ketiga yang juga menarik untuk di situ, Mas Novel, itu berkaitan dengan kedekatan. Siapapun yang menjadi Direktorat Jenderal, Dirjen, dan dia menjadi anak emas atau punya hubungan yang spesial, biasanya itu masalahnya ada di situ. Mau diperiksa ini anak emasnya menteri gitu ya. Dan biasanya kan dia saling melindungi atau dia mendapatkan double loyalty. Yang bukan hanya dia loyal kepada menterinya, cuman terus loyal juga pada keluarganya dan loyal pada jaringan menterinya. Itu biasanya kayak gitu. Nah, itu sebenarnya bisa dipakai sebagai pintu masuk kita semua untuk menjangkau, membuka dan memetakan modus operandi korupsi yang bekerja di sektor itu. Dan sebetulnya Pak, kalau tadi yang saya katakan sebagai poin pertama tadi bahwa Kementan itu cakupannya di bidang-bidang yang strategis itu banyak sekali. Di antaranya terkait dengan izin impor. Mestinya itu juga bisa dirasakan oleh beberapa kalangan atau kelompok masyarakat ya. Sebetulnya momentum ini bisa digunakan untuk melaporkan praktek-praktek itu. Tapi saya nggak tahu apakah dari Kementan atau bidang penegak hukum itu melakukan pendekatan yang cukup memadai lah, karena biasanya orang mau melapor juga berpikir karena dampaknya juga akan berat. Artinya harus ada upaya untuk menjadikan kasus ini sebagai pintu masuk untuk membongkar lebih lanjut sektor-sektor yang ada di dalam pertanian dan khususnya tadi yang berhubungan dengan perizinan, karena itu menyangkut dengan pihak ketiga. Nah, kalau itu tidak dilakukan Pak dengan menyeluruh, saya khawatir bisa jadi menterinya atau beberapa orang yang terlibat ditangani, tapi ya udah terus berjalan gitu. Karena seperti Pak Boyo katakan, namanya korupsi pasti well organized lah. Jadi ketika kemudian sistemnya itu nggak dibongkar, ya tetap aja berganti, pimpinannya berganti, tetap aja dia berjalan begitu. Nah ini akan menjadi
kayak apa ya penindakannya jadi tidak terlalu berdampak begitu Pak Bibi. Yang pertama itu bisa menimbulkan diskriminasi treatment. Karena yang satu ditangani yang satu tidak. Iya. Betul. Dan itu menimbulkan yang kedua trust dari orang yang ada di Departemen Pertanian itu menjadi juga ini main-main lagi. Jadi artinya kita tidak sedang menyelesaikan atau menangani masalah secara tuntas. Kita menangani bagian dari satu masalah karena dia menjadi lawan, bukan menjadi kawan kita. Artinya korupsinya in place di situ, Mas. Masih tetap di situ, dia masih bekerja di situ. Cuman di bagian yang itunya yang kemudian disikat itu yang. Tapi dia nggak akan bisa menyelesaikan seluruh kasus korupsi yang ini. Tapi yang ketiga sebenarnya yang menjadi penting, bagaimana caranya mendorong masyarakat orang di situ dengan menggunakan whistleblower system itu untuk membuka ini. Dan sekarang yang terjadi kan sebenarnya mungkin ada justice kolaborator nih dalam kasusnya Pak Yassin Limpo. Tapi menjadi whistleblower itu jauh lebih penting karena bisa memetakan itu. Dan di sini pentingnya Mas, lembaga kayak KPK dia harusnya tim pencegahannya itu, Korsubgahnya itu masuk di situ untuk memetakan itu. Jadi memetakan modus operandi, memetakan peta problematik korupsi yang ada di situ. Jadi dengan begitu sebenarnya dua tuh penegakan hukum jalan. Yang namanya pemberantasan kan dua tuh, penegakan dan pencegahannya harus bersatu padu. Yang kita lihat sekarang baru penegakannya. Mestinya pencegahannya jalan. Jadi Korsubgahnya bisa jalan di situ juga. Harusnya Pak ya. Cuman kok saya atau khawatir Satgasnya Mas Novel. Kalau kami sedang sana Pak, sedang melakukan beberapa langkah untuk mencoba menelusuri ya. Tapi kan tentunya berbeda dengan yang sudah pegang data Pak. Kalau yang menangani yang pegang data. Kalau kami kan tentunya datang ke sana mencoba mendeteksi. Dan tentu kembali lagi namanya pencegahan itu kita hanya bisa menghimbau Pak. Ayo mau nggak kita bantu perbaikan gitu. Kita bantu untuk mendeteksi. Karena mendeteksi diri sendiri biasanya sulit. Dulu pernah diperkenalkan Mas satu istilah tuh. Istilahnya itu adalah ada istilah kerennya tuh Mas. Jadi pencegahan yang diperkuat. Jadi kita udah tahu nih kelakuan lo kayak gini. Kasih data di sini. Kalau enggak ini kita buka semuanya ini. Jadi ada yang. Nah itu yang disebut dengan sistem ofensif pemberantasan pencegahan korupsi yang ofensif itu maksudnya itu Mas, memetakan itu, melihat loh ini ada ini, cuman segera segera atasi, bangun sistemnya. Kalau tidak ini kita akan. Ini Pak Bibi, kalau melihat dari praktek korupsi yang sudah seperti itu ya, maksudnya kalau kita lihat di persidangan kan sebetulnya kebuka banget ya, jelas sekali lah dan telanjang banget dan parah sebenarnya, keterlaluan lah gitu. Rasanya banyak pejabat di kementerian dalam hal ini yang ada kaitan dalam konteks apakah sekretarisnya atau bidang-bidang terkait langsung itu tahu lah gitu. Padahal ada kewajiban ketika mengetahui ada dugaan penjara itu wajib melapor gitu. Tapi seringkali ketika melapor resikonya dimusuhi. Resikonya ketika melapor ke penegak hukum ternyata korup, malah memberitahu jadi malah berdampak atau hal-hal yang lain. Di satu sisi ada kewajiban, namanya kewajiban itu kalau nggak dilaksanakan jadi kesalahan gitu kan Pak. Tapi di sisi lain ada resiko. Terus gimana tuh menurut Pak Bibi? Apakah terus yang nggak melapor ini bisa disalahkan? Ada 3 pendekatan Mas. Pendekatan pertama adalah pendekatan pimpinan. Pimpinan itu bisa menterinya, bisa juga presidennya. Iya. Dia bisa jaminan, kasih jaminan nggak? Oke, ini saatnya bersih-bersih, resik-resik ini dimulai. Saya akan menjamin proses itu. Nah, itu harus dilakukan. Itu pendekatan yang pertama. Kalau pimpinan gak kasih jaminan, dia akan lihat-lihat dulu nih. Nah, sekarang pimpinannya bilang gini, ikuti aturan yang berlaku. Nah, gitu gimana loh? Kan aturan udah jelas gitu. Yang berlaku untuk kepentingan siapa. Jadi bagi saya ada istilahnya kan tone from the top itu jadi penting. Tone from the top itu jadi penting. Itu bagian yang pertama itu. Nah, bagian yang kedua kan yang basis dasarnya itu Mas, harus muncul kesadaran dan desakan dari masyarakat sipil supaya ada pertemuan tuh. Kalau kesadaran itu muncul, tapi kemudian dia takut karena masyarakat sipil tidak membantu dia, itu mungkin dia juga, gua resikonya terlalu gede nih. Jadi kayaknya pertemuan antara kesadaran
dan judicial activism dari masyarakat sipil untuk terlibat di situ tuh jadi penting. Kombinasi itu menjadi penting. Itu bagian yang kedua. Karena bagi saya mungkin orang pengen, cuman dia ya risiko terlalu gede ini. Harus ada yang nemenin, harus ada yang mendorong, harus ada yang menemani, dan bahkan kemudian dalam tanda kutip ikut menjaga dia. Kau bongkar semuanya, dan setelah itu kau ambil tanggung jawabmu sesuai dengan porsinya. Tapi kan yang dia takutin tuh gini, Mas. Kalau gua mau buka, nanti gua dihabisin semuanya. Jadi artinya justru civil society punya peran untuk menemani orang ini supaya kemudian dia bertanggung jawab pada proporsi kejahatan yang dia lakukannya. Betul. Nah, kalau nggak gitu susah. Nah, terus yang ketiga baru yang kita punya itu, Mas. Kalau BPK sudah kayak begitu, kan kita punya BPKP. Jadi institusi-institusi itu harus diaktifkan, diefektifkan, dan kemudian menjadi bagian penting. Karena nggak bisa kalau kemudian menyuruh lembaga itu sendiri, nggak bisa. Justru dia harus ada lembaga dari luar itu untuk masuk, karena itu yang dia punya otoritas. Selalu kemudian selain BPKP, selain BPK ada BPKP. Dan setahu saya BPKP itu bisa menjadi bagian penting karena dia bisa kerjasama dengan pengawas-pengawas internalnya yang ada di inspektor. Menarik sekali nih Pak B. Tinggal terkait dengan masalah dugaan suapnya ini Pak BW ya, terkait dengan BPK, dan bisa jadi ada beberapa yang lain. Ini tentunya prosesnya kan sedang di penyelidikan barangkali Pak BW ya. Dan yang lebih penting lagi ini, Mas. Apa yang disebut dengan ketahanan ya dari penyidik ini, penegak hukum ini untuk mulai bongkar satu-satu gitu. Karena itu biasanya kan kasusnya berkaitan karena ini gede banget. Nah ini daya juang itu ya, apa sih sebenarnya kekuatan untuk terus menerus secara sustain membongkar kasus ini secara betul. Dan dulu KPK dinilai punya ketahanan itu. Dia memang membongkar itu prosesnya lama tapi tuntas gitu. Betul. Nah ini nih ketuntasan, keinginan untuk menuntaskan itu sehingga kita bisa membangun zona integritas di wilayah itu karena dituntaskan. Menarik sekali Pak B. Kata kunci menuntaskan itu bagus sekali karena ada beberapa kasus yang kemudian di media yang kita lihat Pak B ya, rame tapi kemudian nggak tuntas. Ya kita sebut aja BTS gitu kan. Belum tuntas, masih banyak, masih jauh dari tuntas. Kasusnya ketua KPK juga Mas sudah jadi tersangka. Belum ditahan. Kalau itu belum jadi kasus bahkan Pak, belum sidang. Jadi banyak sekali, dan lebih lagi Pak, selain menuntaskan dalam konteks penanganan perkara pidananya, tentu kita perlu juga mendorong agar dituntaskan dalam prosesnya, dalam manajemen pengelolaannya. Jadi jangan sampai kemudian praktek-praktek serupa terjadi lagi. Karena itu nggak dibereskan, dan kemudian tidak ada evaluasi yang menyeluruh, yang kemudian tidak mampu membentuk lingkungan pengendalian yang cukup handal, sehingga mereka tidak cukup kuat ketika ada praktek-praktek serupa lagi gitu Pak. Ada yang di KPK yang Mas kita sempat bangun Mas, cuman kurang mendapatkan yang disebut dengan agents of change Mas. Agents of change itu bukan hanya pimpinan. Orang-orang yang memang pegawai-pegawai tetap di situ, harusnya mereka itu dibangun kesadarannya untuk menjadi bagian penting karena dia adalah agent of change. Nah, zona integritas memerlukan agent of change, bukan sekedar aturan. Betul. Menarik sekali Pak B. Dan kembali lagi zona integritas ditambah lagi kekuatan dari penegakan etik di internal kementerian tentunya dan lembaga. Terima kasih Pak BW. Tentunya kita monitor lagi ke depan apakah proses ini akan dituntaskan seperti yang kita harapkan. Terima kasih. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.